warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengingatkan dan kita di kayaknya sedikit. Saya anak kedua ya. Kalau Abi baru kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saya hormati Ketua Yayasan Ustaz Abdurrahim Mukti beserta istri dan jajaran guru-guru An-Najm dan guru ngaji sore yang saya hormati, dan yang saya hormati juga para wali murid yang sudah bersedia untuk datang pada acara iftar jama'i pada sore. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih para wali murid yang sudah menyempatkan diri hadir. Mungkin ada acara di lain tempat, tapi lebih memilih untuk hadir di sini. Insyaallah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Dan mungkin sedikit tausiah dari saya. Ya mungkin sebaiknya Abi aja yang ngasih tausiah ya, tapi saya mewakilin aja. Sedikit tausiah dari saya. Sekarang ini kita sedang ada di dalam bulan Ramadan, yakni bulan yang identik dengan ibadah atau bulan puasa. Yakni dalam bulan ini kita menjauhkan diri kita dari yang namanya perbuatan-perbuatan yang buruk atau perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Ramadan ini sebaiknya kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara, seperti puasa Ramadan, mengaji, sholat 5 waktu tepat waktu di masjid, dan sholat tarawih. Ya, yang kalau sholat tarawihnya nggak kuat 11 rakaat, ya tidak usah dipaksa. Apalagi kalau anak-anak ini yang kuat 11 rakaat, karena kuat semua ini, masya Allah. Kalau yang masih kecil-kecilnya nih kuat 11 rakaat, berarti yang udah orang tua ini berarti harus lebih kuat lagi ya, Bu. Kuat nggak nih ibu-ibu? Tarawih 11 rakaat. Wah, masya Allah, ini kayaknya udah lapar Bu ya. Ini puasa semua atau nggak nih? Kalau anak-anak biasa kita di sekolah kita nyapanya bisa pas lagi ikrar upacara tuh sobahul khair. Itu kalau buat pagi-pagi. Kalau sore itu kita masaul khair. Coba buat ke yang ibu-ibu ya, karena kayaknya udah sering deh. Coba nanti kalau saya bilang masaul khair, ibu-ibu balas masaul nur, masya Allah. Wahid isnain masaul khair, masya Allah. Coba kalau ditanya kabar kaifa halukum, masya Allah, alhamdulillah baik. Ya, bulan puasa ini identik dengan kebaikan. Kebaikan itu banyak yang bisa dilakukan, salah satunya adalah mengaji. Mengaji tidak hanya bisa dilakukan sendiri, tetapi kalau sebagai orang atau sebagai guru ngaji bisa kita mengajarkan anak kita atau anak didik kita satu huruf atau beberapa kata, membenarkan kalimat atau membenarkan bacaan, itu dihitung sebuah pahala yang sangat besar. Apalagi di bulan Ramadan ini dikali gandakan, kali lipatkan pahala dalam bulan puasa. Seperti yang ada di dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Masyaallah, khairukum man dan mengajarkannya, masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau misalkan sudah capek masak, sudah capek ngurus anak di rumah, kalau mau dapat pahala banyak, tinggal ngajarin anak atau tinggal mendengarkan anak ngaji. Dan harus selalu nganterin anak ke
rumah Quran atau kemana, tinggal di rumah aja kalau misalkan capek dengerin anak ngaji, itu pahalanya masya Allah banyak banget. Dan yang kedua itu biasanya kita di bulan Ramadan ini puasa itu sangat identik yang dengan namanya bulan Ramadan, puasa. Tapi puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan mungkin susah banget ya. Siapa yang puasanya full nih sekarang, kuat sampai maghrib? Masya Allah. Kalau yang dewasa udah pasti kuat nih. Masya Allah. Ini udah kelas berapa Bu? Perlu diperhatikan lagi di bulan Ramadan ini, puasa itu bukan hanya sekedar menahan dari lapar dan haus, melainkan juga menahan dari perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang berbunyi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa melainkan mereka tidak mendapatkan apapun, melainkan hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Dari hadis ini, dari potongan hadis ini kita memahami berarti puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, melainkan menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau misalkan anak-anak ini kalau misalkan lagi bukan bulan puasa suka main game, tidur sampai bablas, sholat 5 waktunya. Nah itu kalau lagi bulan Ramadan kurang-kurangin. Atau ya, orang tua yang kalau misalkan Ustaz, Masya Allah Ustaz, apa Ustaz? Nah ini pemateri kita Ustaz Rahmat Rizki, Masya Allah telah hadir di antara kita. Ya, bulan puasa itu identik dengan ibadah. Salah satunya yaitu adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan yang buruk. Dan kayak misalkan bunda-bunda misalkan di luar bulan puasa suka ngegosip atau suka merumpi, ya itu kalau lagi bulan Ramadan dikurang-kurangin. Atau boleh ngegosip atau merumpi, tapi ngegosipin atau merumpinya tuh yang baik-baik, atau yang melakukannya menjauhkan diri dari hal yang buruk lah. Karena itu puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Oke, dan yang terakhir saya ucapkan lagi terima kasih untuk para wali murid, para guru-guru dan anak-anak didik yang saya banggakan dan saya cintai yang telah hadir di antara kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku saya mewakilkan ketua yayasan abi saya. Mungkin itu saja dari saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.